Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sandika dengan NIM 0704211028, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Biodiversitas Taksonomi Hewan Vertebrata dengan dosen pengampu Ibu Syukria MSc. Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernapas dengan paru-paru. Ciri umum kelas ini yang membedakan dengan kelas yang lain adalah seluruh tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik. Kulit ini menutupi seluruh permukaan tubuhnya dan pada beberapa anggota ordo atau subordo tertentu yang dapat mengelupas atau melakukan pergantian kulit secara total, yaitu pada anggota subordo Opidia dan pengelupasan sebagian pada anggota subordo Lacertilia. Sedangkan pada ordo Chelonia dan Crocodilia, sisiknya hampir tidak pernah mengalami pergantian atau pengelupasan. Kulit pada reptil memiliki sedikit sekali kelenjar kulit. Reptilia termasuk ke dalam vertebrata yang pada umumnya tetrapoda. Akan tetapi, pada beberapa di antaranya, tungkainya mengalami reduksi atau hilang sama sekali, seperti pada Serpentes dan sebagian Lacertilia. Reptilia yang tidak mengalami reduksi tungkai umumnya memiliki 5 jari, atau Pentadactylus, dan setiap jarinya bercakar. Rangkanya pada reptilia mengalami osifikasi sempurna dan bernapas dengan paru-paru. Semua reptil bernapas dengan paru-paru. Jantung pada reptil memiliki 4 lobi, 2 atrium dan 2 ventricle. Pada beberapa reptil, sekat antara ventricle kanan dan ventricle kiri tidak sempurna sehingga darah kotor dan darah bersih masih bisa bercampur. Reptil merupakan hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan atau polikioterm. Untuk mengatur suhu tubuhnya, reptil melakukan mekanisme basking, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Ciri-ciri umum pada reptil. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh hewan yang termasuk ke dalam reptilia ini adalah sebagai berikut. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Habitat di darat dan di air. Tubuh ditutupi oleh sisik yang tersusun atas zat tanduk. Bernapas dengan paru-paru, berdarah dingin atau polikioterm, berkembang biak dengan bertelur. Umumnya alat gerak berupa 2, jantung terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang belum sempurna. Sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru pada reptil berkembang baik daripada hewan amfibi. Reptil secara khusus menggunakan paru-paru untuk pertukaran udara, dilengkapi oleh membran faringeal pada beberapa hewan akuatik seperti kura-kura. Reptil menghirup udara kemudian dimasukkan ke dalam paru-paru melalui saluran torakalis yang besar yang diperoleh dengan cara mengembangkan rusuk dadanya atau menggerakkan organ-organ dalamnya. Reptil tidak memiliki otot diafragma. Mekanisme pernapasan pada sebagian besar reptil diawali dengan mengubah volume rongga tubuh. Kontraksi otot-otot mampu menggerakkan tulang dada, dengan demikian volume rongga tubuh mengikat dan tekanan udara menurun sehingga udara dari lingkungan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, dengan kontraksi otot-otot tubuh, volume rongga tubuh dikurangi sehingga mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Sistem pernapasan di atas terjadi pada semua reptil, kecuali pada kura-kura, karena adanya penyatuan tulang dada dengan cangkang dan keras sehingga tidak bisa melakukan pernapasan seperti pada umumnya. Sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan reptil melengkapi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan.
Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Sistem pencernaan pada reptil dimulai dari rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Semua reptil memiliki gigi, kecuali pada ordo Lestudinata. Pada Zoovenil, reptil memiliki gigi telur untuk merobek cangkang telur dan untuk menetas, yang kemudian gigi telur tersebut akan tanggal dengan sendirinya hingga dewasa. Rahang reptil memiliki desain atau bentuk yang sesuai untuk menentukan dan menemukan kulit mangsanya. Otot pada rahang reptil lebih besar dan lebih panjang daripada ikan atau amfibi, sehingga pergerakan secara mekanik rahang pada reptil lebih baik dari keduanya. Dari mulut, makanan akan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, intestinum terdiri atas usus halus dan usus besar. Di dalam intestinum, makanan dicerna secara kimiawi dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptilia memiliki dua lobus atau gelambir dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum, membentuk pipi kekuning-kuningan. Sistem sirkulasi pada reptil. Peredaran darah pada reptil adalah peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darahnya terdiri atas jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Jantung pada reptil memiliki dua atrium dan dua ventrikel, namun belum tersekat secara sempurna, kecuali pada buaya. Peredaran darah pada paru-paru dan sistematik hanya terpisah secara parsial. Kedua lengkung aorta kanan dan aorta kiri berfungsi dengan baik. Pada buaya, sekat ventrikel kanan dan ventrikel kiri terdapat suatu lubang yang disebut foramen Panizia yang memungkinkan pemberian oksigen ke alat pencernaan dan untuk keseimbangan tekanan dalam jantung sewaktu menyelam di dalam air. Reptil merupakan hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan atau polikiotok. Sistem otot pada reptil. Reptilia memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibia, karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu, juga untuk gerakan-gerakan yang sifatnya harus cepat. Otot reptil terutama untuk gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang. Dermal atau otot kulit berkembang baik pada reptil. Jaringan tungkai pada reptil menunjukkan variasi bergantung pada tipe gerakannya. Pada reptil terdapat septum lateral yang membedakan otot epaksial dan hipaksial. Otot epaksial reptil dibedakan menjadi beberapa kelompok. Spinalis yang terletak lebih dalam dan lateral otot semispinalis. Otot yang agak panjang yang berasal pada fosi dorsal, tulang belakang atau pada tengkorak. Lanjut ke klasifikasi pada reptil. Sebelum kita membahas klasifikasi reptil, kita harus mengetahui apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Misalnya, ragi dan jamur diklasifikasikan sebagai jamur karena keduanya tidak bergerak dan kekurangan klorofil. Peran klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup memungkinkan kita untuk mengatur dan mengategorikan spesies berdasarkan karakteristik yang sama, mengungkapkan hubungan evolusioner dan leluhur yang umum, menyediakan sistem universal untuk komunikasi dan pertukaran informasi, membantu penelitian ilmiah, upaya konservasi, dan studi keanekaragaman hayati. Lanjut ke klasifikasi pada reptil. Para ahli mengklasifikasikan reptil ke dalam 4 ordo, yaitu ordo Squamata, ordo Crocodilia atau bangsa buaya,
Ordo Selonia, bangsa kura-kura, dan Ordo Rhynchocephalia. Mata. Squamata adalah salah satu jenis hewan reptil yang pada umumnya memiliki kulit bersisik. Ordo Squamata yaitu ordo terbesar dari kelas reptil. Sebagian dari hewan reptil termasuk ke dalam ordo Squamata. Contohnya pada bangsa ular dan kadal. Ordo ini terbagi atas 3 subordo, yaitu yang pertama subordo Lacertilia atau bangsa kadal. Jenis hewan yang termasuk ke dalam subordo ini umumnya memiliki sisik yang bervariasi, bercakar, dan bersifat pentadactylus, yaitu pada kaki belakang yang terdiri dari 5 jari dan terdapat selaku renang di antara jari-jari kakinya. Hewan yang termasuk ke dalam subordo ini memiliki kelopak mata dan lubang telinga, sehingga selain itu mereka juga memiliki lidah yang panjang dan bisa dilontarkan untuk menangkap mangsa. Contohnya hewan bunglon. Meskipun kebanyakan dari hewan dari subordo ini juga bersifat autotomi, yaitu bisa melepaskan ekornya ketika ada bahaya. Contohnya klasifikasi dari kadal, yaitu Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Squamata, famili Cincidae, genus Eutrophis, spesies Eutrophis multifasciata. Selanjutnya, subordo Serpentes atau bangsa ular. Bangsa ular yaitu salah satu jenis hewan yang termasuk ke dalam subordo ini, juga dikenal dengan suatu keunikannya, yaitu tidak memiliki kaki. Ciri lainnya yaitu mereka tidak memiliki kelopak mata, sehingga kelopak mata tersebut digantikan oleh suatu selaput transparan yang berfungsi untuk melindungi mata. Keunikan lain dari subordo ini yaitu memiliki termosensor, organ perasa atau tactile organ, dan organ Jacobson yang sebagai reseptornya, sehingga bangsa ular memiliki penciuman tajam dan peka terhadap sebuah rangsangan kimia di rongga hidungnya. Sebagian dari bangsa ular ini memiliki taring bisa yang berfungsi sebagai pertahanan dan melumpuhkan mangsanya. Di sini saya mengambil contoh dari klasifikasi ular sanca kembang. Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Squamata, famili Pythonidae, genus Malayophyton, spesies Malayophyton reticulatus. Yang ketiga, subordo Amphisbaenia. Subordo Amphisbaenia, jenis hewan ini tidak berkaki, tapi memiliki suatu kenampakan seperti cacing karena pada warnanya yang agak merah muda dan sisiknya yang tersusun seperti cincin. Karena waktu hidupnya kerap menghabiskan waktu di bawah tanah, yang sehingga sedikit sekali informasi yang bisa didapatkan dari hewan reptil ini. Kepalanya yang bersatu dengan lehernya, tengkoraknya terbuat dari tulang keras, memiliki gigi median pada bagian rahang atasnya, tidak memiliki telinga luar, dan matanya yang tersembunyi oleh sisik dan kulit. Bentuk tubuhnya memanjang, dan pada bagian ekornya hampir menyerupai kepala. Di sini saya mengambil contoh klasifikasi dari Bipadidae. Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Squamata, famili Bipadidae. Kemudian Ordo Crocodilia atau bangsa buaya. Bangsa buaya yaitu salah satu jenis dari ordo ini. Ordo Crocodilia ini memiliki sebuah sisik yang tebal dan terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang yang disebut dengan sekuta yang sebagai pelindung. Berbeda dengan ular, sisik pada hewan buaya ini rontok satu persatu. Buaya juga memiliki otot yang kuat pada ekornya. Pada kepala Ordo Crocodilia ini berbentuk piramida, keras dan kuat, yang disertai dengan gigi yang runcing, yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Pada klasifikasi ini, saya mengambil contoh dari buaya Siam. Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Sauropsida, Ordo Crocodilia, famili Crocodilidae, genus Crocodilus, spesies Crocodilus siamensis. Kemudian Ordo Selonia,
yaitu bangsa kura-kura. Ordo Chelonia yaitu salah satu jenis hewan reptilian yang memiliki cangkang. Bentuk tubuh yang pendek dan lebar, dilindungi oleh kerapas dan plaston, tidak bergigi dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang pada jenis ordo ini yaitu pada bagian dari tulang belakang dan dimodifikasi dari tulang rusuk yang berfungsi untuk pertahanan serta untuk perlindungan dari predator. Sedangkan cangkang bagian atas dari Chelonian ini disebut dengan karapas, sedangkan pada bagian bawahnya disebut dengan plaston. Pada klasifikasi ini, saya mengambil contoh dari kura-kura Brazil, kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Hemididae, genus Trachemis, spesies Trachemis crypta. Kemudian ordo Rhynchocephalia. Jenis reptil yang ini merupakan ordo terakhir dari kelas reptil. Hewan yang termasuk ke dalam ordo ini yaitu Tuatara atau Sphenodon, dan satu-satunya spesies yang termasuk ke dalam ordo ini. Dikabarkan bahwa hewan Tuatara ini sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Tuatara ini berasal dari pulau lepas pantai di Selandia Baru. Ciri-ciri pada Tuatara ini sendiri yakni memiliki duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan memiliki mata ketiga yang berfungsi untuk mengenali suatu perbedaan antara gelap dan terang. Contoh dari klasifikasi ini yaitu Tuatara, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Rhynchocephalia, famili Sphenodontidae, genus Sphenodon, spesies Sphenodon punstatus. Peran reptil bagi ekosistem. Di alam, reptil dan amfibi berperan penting bagi ekosistem alam. Reptil berperan sebagai predator pemangsa tikus dan binatang pengerat. Reptil juga turut menjaga populasi tikus liar agar tidak terus membengkak. Dengan menjaga populasi reptil di alam berarti kita menjaga keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, penangkapan reptil secara terus-menerus seperti penjagalan reptil untuk konsumsi dan dimanfaatkan kulitnya untuk aksesori berdampak pada penurunan populasi reptil, bahkan berujung pada kepunahan. Keistimewaan dari reptil. Sisik pada kulit reptil menjaganya dari kekeringan. Paru-parunya sangat kuat dan efisien, serta telurnya terlindungi dalam cangkang yang keras. Reptil berdarah dingin sehingga mereka mengatur suhu tubuhnya dengan berteduh dan berbaring di bawah sinar matahari. Mereka adalah pengguna makanan yang efisien dan dapat bertahan hidup dalam kawasan yang nutrisinya buruk. Tiap-tiap jenis reptil memiliki kemampuan istimewa. Contohnya, pada bunglon mampu mengubah warna tubuhnya menjadi serupa dengan warna lingkungan sekitarnya, sehingga keberadaannya tersamarkan. Contoh lainnya yaitu ular berbisa, menggunakan sepasang taring berlubang untuk menyuntikkan bisa, yang dapat melumpuhkan atau mematikan mangsanya. Morfologi dari reptil. Reptil memiliki kulit bersisik tanpa kelenjar, bulu, rambut, atau kelenjar susu seperti pada mamalia. Tidak seperti ikan, sisik reptil tidak saling terpisah. Warna kulit beragam dari warna yang mudah terlihat. Semua reptil tidak memiliki telinga eksternal. Pada sebagian besar reptil, terdapat perbedaan antara jantan dan betina, yaitu pada ukuran dan bentuk, maupun warna tubuh dewasa. Reptil terdiri dari berbagai kelompok hewan yang cukup bervariasi, yaitu buaya, kadal, penyu, ular, kura-kura, dan labi-labi. Kadal memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Sebagian besar memiliki 4 kaki, walaupun terdapat beberapa jenis yang tidak berkaki. Ular adalah reptil yang tidak memiliki kaki, kelopak mata, atau telinga eksternal.
Seluruh tubuhnya tertutupi oleh sisik. Jumlah, bentuk, dan penataan sisik ular dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis ular. Ukuran tubuh ular berkisar dari 10 mm sampai 10 meter. Ular terpanjang berasal dari famili Pythonidae. Sebagian besar ular berukuran antara 45 sampai 200 cm dan 10 sampai 20% dari panjang tersebut adalah panjang ekor. Amphisbaenia yang juga dikenal worm lizard adalah satwa dengan tubuh panjang, silinderis dengan ekor yang pendek. Amphisbaenia tidak memiliki kaki, kecuali pada marga bipes yang memiliki sepasang kaki depan. Tubuh Amphisbaenia ditutupi oleh sisik kecil yang teratur dalam cincin yang disebut anuli. Ordo Crocodilia adalah satwa dengan kulit tebal dan bersisik. Buaya memiliki ekor yang besar dan rahang yang kuat. Mata dan lubang hidung buaya terletak di bagian atas kepala, sehingga mereka dapat melihat mangsa ketika berada di air. Buaya memiliki jantung dan otak paling modern dibandingkan dengan reptil lainnya. Ukuran buaya dapat mencapai 7,5 meter. Morfologi dari kura-kura. Kura-kura ini berperisai punggung yang keras dan lamban geraknya. Badannya terbungkus suatu kotak atau perisai yang sangat keras, dan pada kepala, ekor maupun anggota badannya dapat ditarik masuk ke dalam. Yang jantan biasanya lebih kecil daripada yang betina, dan kerap kali pula ekornya lebih panjang. Hewan ini tidak memiliki gigi, namun rahangnya tertutupi oleh semacam paruh dari tanduk yang dapat digunakan untuk mencabik-cabik makanannya. Panjang cangkangnya atas saat dewasa hampir 50 cm. Kura-kura ini umumnya beratnya sekitar 4,5 sampai 16 kg. Habitatnya yaitu kura-kura ini mendiami hampir semua jenis badan air, dari sungai dan anak sungai, danau, waduk, dan rawa-rawa. Sebaran dari kura-kura ini yaitu kura-kura ini dapat ditemui hampir di wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Pulau Rote, Nusa Tenggara, Papua. Kelas Reptilia telah dikelompokkan dan termasuk di dalamnya adalah penyu, biawak, ular, buaya, dan tuatara. Sejumlah reptil pernah hidup secara fantastis pada era Mesozoik atau masa berkembangnya reptil, di antaranya dengan dinosaurus pada zaman Jurassic, bahkan mungkin sebelumnya. Selanjutnya, penyu adalah salah satu kelompok hewan dalam kelas reptil yang paling dikenal di bumi dan hidup di laut, atau disebut penyu laut atau tetrurga, dan air tawar atau disebut dengan penyu air tawar atau kura-kura, dan lagi-lagi. Selain itu, di laut dan di air tawar juga terdapat jenis yang hidup di darat yang disebut kura-kura darat. Semua reptil memiliki kulit yang tertutup oleh sisik. Sisik berfungsi ganda, yaitu untuk melindungi organ dalam tubuh, mengurangi kehilangan air. Sisik adalah epidermal atau berlawanan dengan dermal pada ikan yang mengandung protein atau keratin, dan lemak berfungsi sebagai suatu pelindung antara lingkungan dan organisme. Semua reptil menghirup udara melalui paru-paru, sama halnya seperti manusia. Semua reptil berdarah dingin. Reptilia termasuk dalam vertebrata yang pada umumnya tetrapoda. Akan tetapi, pada beberapa di antaranya, tungkainya mengalami reduksi atau hilang sama sekali, seperti pada Serpentes dan sebagian Lacertilia. Reptilia yang tidak mengalami reduksi tungkai umumnya memiliki 5 jari atau Pentadactylus, dan setiap jarinya bercakar. Rangkanya pada reptilia mengalami osifikasi sempurna dan bernapas dengan paru-paru.
Sekian video presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.